kuliah online data mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan operator applying model. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengimport data Excel, kemudian membaca data Excel. Setelah itu bagaimana menggunakan visualisasi data, kemudian bagaimana memberikan model decision tree. Pada sesi kali ini kita akan menggunakan block applying model, di mana pertama kita menggunakan block applying model. Sebelumnya kita lihat data kelulusan mahasiswa. Kita disable dua operator ini, misalkan kita hubungkan data kelulusan mahasiswa, kita jalankan prosesnya, kita mendapatkan beberapa data yang missing values, di mana di labelnya kita tidak tahu keputusannya apakah data ini itu status kelulusannya tepat atau terlambat. Oleh karena itu, block applying model tujuannya adalah untuk melakukan prediksi nantinya data yang tidak ada labelnya akan diprediksi menggunakan data training yang sebelumnya dilakukan proses pembelajaran menggunakan algoritma decision tree. Setelah itu, didapatkan rule dari algoritma decision tree, kita gunakan data ini sebagai testing untuk memprediksi nanti apakah data yang missing ini ada lebih tepat untuk status kelulusannya itu tepat atau terlambat, seperti itu. Jadi, fungsinya block apply model digunakan untuk memprediksi apakah data ini nantinya tepat atau terlambat. Kita langsung ke desain. Kemudian, proses model klasifikasi ini kita copy, kemudian kita paste di proses, insert copy entry, oke. Kemudian kita rename, namanya penggunaan operator apply model. Oke. Kemudian dalam pre-processing ini, pre-processing yang pertama itu adalah proses memfilter data yang tidak missing values. Artinya, kita menseleksi untuk status kelulusan yang tidak missing values atau yang ada labelnya, yang tepat dan terlambat, di mana terdiri dari 350 sampel data. Kemudian, kita akan menggunakan block filter example kembali. Filter example ini kita rename, misalkan untuk pre-processing yang kedua, kita berikan note proses memfilter data yang missing values. Seperti itu. Kita sudah dapat blok pre-processing yang kedua, yaitu proses memfilter data yang nantinya missing values. Yang pertama ini yang tidak missing, yang ada labelnya. Yang kedua ini tidak ada labelnya, yang missing values, missing label. Seperti itu. Kita hubungkan dulu, dimana jika ada dua, kita hubungkan, nanti akan ada rekomendasi seperti ini. Kita klik,
akan muncul blok multiply, yaitu mengcopy data kelulusan mahasiswa di copy, kemudian akan diproses pre-processing yang pertama dan pre-processing yang kedua. Di mana pre-processing yang pertama itu data kelulusan mahasiswa sama, yang kedua juga data kelulusan mahasiswa, di copy menggunakan blok multiply. Kemudian ini diklik, kita klik add filter, kemudian kita pilih untuk status kelulusan, di mana kondisinya yang missing, atau yang tidak ada labelnya. Kita oke. Kemudian kita coba jalankan. Nanti di output atau resultnya yang akan ditampilkan adalah model decision tree yang sudah ada labelnya. Kita modelkan decision tree. Dan data yang tidak ada labelnya, yang missing. Kita jalankan, pasti akan ada dua output. Yaitu yang pertama adalah yang missing, ada 30 sampel, dan modelnya. Seperti ini. Jadi nantinya, data yang tidak ada labelnya, atau yang missing values ini, akan diprediksi menggunakan hasil dari pola ataupun rule decision tree yang sudah dihasilkan. Untuk data 380 sampel, 350 sebagai data training, yaitu hasil dari proses pembelajarannya, akan digunakan testing untuk memprediksi data 30 yang missing atau yang tidak ada labelnya. Seperti itu. Untuk melakukan prediksi dari data training, yang pertama ini data training, dan yang kedua ini nanti digunakan sebagai data testing menggunakan blok apply model. Apply model ini kita masukkan ke decision tree, kemudian kita tarik ke yang unlabel ke sini, atau kita hubungkan yang unlabel ke apply model. Ini sudah didapatkan beberapa blok yang ini nantinya akan saya jelaskan. Seperti ini. Di mana ada data kelulusan mahasiswa, kita akan copy ke dua proses. Proses yang pertama adalah memfilter data yang tidak missing values atau data yang sudah ada labelnya. Kita akan training menggunakan algoritma decision tree. Kemudian model decision tree tersebut akan digunakan di blok apply model dan digunakan untuk mentesting atau memprediksi, memberikan label nantinya kepada data yang tidak ada labelnya atau yang missing values. Intinya akan memberikan prediksi atau rekomendasi. Contohnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita jalankan prosesnya. Seperti ini. Kemudian kita lihat dulu. Untuk proses ini kita generate modelnya. Kita sudah dapatkan. Ini kita generate modelnya. Kemudian ini labelnya belum kita masukkan result. Ini untuk label datanya. Kita jalankan. Kita sudah mendapatkan prediksinya, di mana yang pertama adalah confidence untuk yang keputusan terlambat dan confidence untuk keputusan yang tepat. Di mana data yang pertama, ini yang belum ada labelnya, akan diprediksi terlambat. Dengan kriteria hasil dari confidence terlambat itu 0,967 dan yang confidence yang tepat itu 0,033. Jadi peluangnya lebih besar yang terlambat, oleh karena itu akan diprediksi menjadi terlambat. Yang pertama, prediksi status kelulusannya terlambat. Kemudian yang kedua, nilai confidence terlambatnya 0,071
dan confident tepatnya 0,929, sehingga lebih besar yang tepat. Nah, karena itu prediksinya yang data kedua adalah tepat. Itulah cara memprediksi di mana data yang missing atau unlabel ini akan diprediksi menggunakan model decision tree hasil dari training data sampel 350 mahasiswa yang sudah ada labelnya tepat dan terlambat. Seperti itu digunakan untuk metesting data 30 sampel yang missing. Kemudian jangan lupa kita simpan prosesnya, store process here. Yes, kita sudah berhasil menyimpan proses penggunaan operator apply model dalam memberikan nilai atau scoring data yang missing values. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Kita ketemu kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih.